Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kami di sini masih terus menunggu cerita pengalaman mistis Anda. Silahkan buat Anda yang pengen share cerita pengalaman mistis Anda, kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi, atau Anda juga bisa kirim via WA admin dan durasinya bebas. Lalu yang nggak suka pakai ketik mengetik, mungkin lama gitu ya, boleh pakai voice note, jadi biar lebih simple, lebih gampang. Dan cerita Anda ditunggu dari sekarang. Oke, untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pasapon, Peristiwa Kelam yang Sangat Tragis. Di penghujung tahun lalu, teman saya memberikan informasi soal cerita yang menyeramkan via chat. Awalnya saya abaikan, kemudian karena ada kalimat pasapon dan sangat tragis, akhirnya saya menanyakan siapa narasumbernya, lalu minta dihubungkan langsung via telepon dengan narasumber. Ternyata narasumber adalah adik tingkatnya dulu di kampus teman saya. Setelah bercerita via telepon, ternyata rasa penasaran saya berlanjut. Selanjutnya kami menentukan waktu untuk janjian. Narasumber menyarankan untuk berkunjung ke rumahnya karena lokasi yang diceritakan berhadapan dengan rumah narasumber. Menempuh perjalanan sekitar 3 jam lebih dari rumah. Di hari yang sudah disepakati dengan narasumber, saya tiba di lokasi dan bertemu langsung. Kemudian bercerita dengan menghadap langsung pada lokasi di mana terjadinya peristiwa kelam yang sangat tragis itu. Pasapon adalah perumpamaan sekolah dalam bahasa Sunda, atau lebih tepatnya dan umumnya penjaga sekolah atau petugas kebersihan sekolah. Ini adalah kisah nyata yang terjadi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun yang nantinya terlibat dalam cerita, mohon maaf sebelumnya. Tidak ada maksud apapun. Semoga bisa saling memahami tujuan cerita ini dibagikan. Setelah sampai di tempat yang Yazid atau narasumber tentukan, saya melihat sekitar. Tepat sekali mobil yang saya gunakan berada di seberang sekolah dasar, dan pasti ini adalah rumah Yazid. Sebelah kiri mobil di mana saya berhenti. Jid, saya di depan ini, pas sekali depan SD yang kamu sebut, dan pasti rumah kamu yang warna kuning seberang SD. Bener kan ya? Ucap saya di telepon. Iya benar, A. Sebentar saya jalan ke situ. Ini lagi di warung sebelah, jawab Yazid. Saya menghela nafas berkali-kali, seolah tidak percaya apa yang pernah Yazid ceritakan sebelumnya. Memperhatikan sekolah dasar itu, lebih ke mengamati, masih tidak percaya. Kemudian saya turun dari mobil, memperhatikan jalanan belok. Kemudian lurusan ini yang Yazid sebut di telepon jalanan berdarah. Tidak lama dari arah lain, aku melihat lelaki yang sedang berjalan menuju arahku dengan cepat langkahnya. Aku pikir itu Yazid. Aduh, A, maaf nunggu lama. Aku Yazid, A. Ayo, A, di sana aja sambil minum kopi ngobrolnya, ucap Yazid sambil bersalaman. Baik, Jid, ayo. Jid, sebentar. SD dan pasapon yang kamu ceritakan itu ini? Tanya saya sambil mengarahkan kepala ke arah seberang jalan, tepat SD itu berdiri. Iya, A, itu. Tepat sekali kan di depan rumah aku. Ayo, A, di sini aja santai, jawab Yazid yang kemudian mengajak saya duduk di teras depan rumahnya. Memang ketika sore hari seperti ini, sama sekali tidak akan menyangka, bahkan di luar nalar, bahwa di depan saya duduk sekarang ada jalan raya yang sangat kencang kabarnya, bahkan bernama jalanan berdarah. Jalan yang kamu maksud ini juga, Jid? Sepertinya tidak terlalu sering kendaraan melintas ke sini ya? Tanyaku sambil menikmati yang Yazid sediakan. Iya, A, ini. Baru saja minggu kemarin sebelum maghrib lah, A. Sama jam 10-an, aku lupa. Dalam sekian jam 2 kecelakaan. Di sana sebelum SD itu, A, ada seorang walet. Ada sarang walet itu, jawab Yazid menunjuk sambil berdiri, yang kemudian saya ikuti untuk melihat lokasinya. Benar-benar aku dibuat heran karena beberapa kali kendaraan motor ataupun mobil melaju tidak dengan kecepatan tinggi, terbilang biasa saja. Jid,
benar adanya soal sosok yang sering muncul dan tragedi di SD sana. Kenapa pada tahun itu tragedi setragis itu tidak pernah saya dengar ya? Tanya aku dengan serius menatap Yazid. Benar, A. Jadi begini cerita lengkapnya. Ucap Yazid dengan sangat antusias sebagai saksi terjadinya peristiwa kelam yang sangat tragis, Pasapon. Tempat di mana aku tinggal kadang membuat aku sedikit heran mendapatkan julukan dari orang-orang luar kecamatan aku sebagai daerah yang kental akan agama. Tetapi urusan yang berkaitan dengan urban legend masih saja dikembangkan, bahkan sering diiakan begitu saja untuk berkembang dan menyebar luas secara turun-temurun. Horor dan misteri seolah menjadi bahan yang tidak ada habisnya untuk diobrolkan di tiap atau dimanapun aku berada. Karena satu hal, rumahku tepat dan dekat sekali dengan beberapa kejadian yang mengerikan itu. Tentu beberapa pertanyaan, apakah benar, Cid? Cid, kemarin ada kecelakaan ya depan rumah? Atau banyak lagi pertanyaan yang lebih tidak penting daripada bertanya kabar? Agustus 2011, bulan ini sudah memasuki Ramadan, bulan di mana untuk usiaku adalah bulan waktunya berkumpul dengan teman-teman untuk melakukan aktivitas yang biasanya tiap tahun di bulan Ramadan selalu dilakukan bermain bola tengah malam, kemudian membangunkan orang-orang untuk melakukan sahur. Apalagi urusan sekolah dalam satu bulan ini, aku tidak akan full. Sekolah lebih banyak libur. Padahal aku baru saja kelas 11 di salah satu sekolah menengah atas di kecamatan tetangga. Karena ke kota lumayan jauh, sekitar 1 jam lagi. Biasanya juga Mang Pepep, Pasapon sekolah SD depan rumahku yang akan sibuk menegur teman-temanku untuk bermain di lapangan SD saja daripada di jalan. Takutnya tiba-tiba terjadi kecelakaan. Tapi memang kalau malam hari jarang sekali, bisa dikatakan tidak ada yang melintas ke jalan raya seberang rumah itu. Entah kenapa semuanya memang terasa janggal jika berkaitan dengan banyaknya korban secara telanjang mata melihat. Tapi sebentar, yang berkembang turun-temurun ceritanya selalu ada sosok perempuan bernama si Merah yang selalu disebut tiap terjadinya kecelakaan maut atau berdarah itu. Cid, dengar Umi ya. Puasa kali ini Umi gak mau tahu. Jangan main bola di jalan itu. Kayak gak tahu aja. Sudah banyak kejadian kan di situ, ucap Umi. Tapi Mi, jawabku mengelak. Kasihan Mang Pepep. Kemarin waktu dia sebelum bulan puasa ngasih pot bunga seperti biasa. Katanya menuju puasa suka was-was sama anak-anak di sini yang suka main bola di jalan. Ucap Umi perlahan. Iya Umi, enggak kok. Lagian udah beberapa hari sekarang puasa juga Yazid gak kemana-mana kan, malamnya di rumah terus. Ucapku mengeles, padahal memang puasa tahun ini baru saja memasuki hari kedua saja. Kemarin teman-temanku, Ocol, Opik, Deden, Bajing, Bayu dan Dewo sudah mempersiapkan semuanya, termasuk alat-alat yang nantinya akan digunakan untuk membangunkan orang-orang sahur. Setelah percakapan dengan Umi sore hari ini, aku sedang duduk di ruangan tengah melihat ke arah jendela, melihat Mang Pepep sedang menyapu SD. Wajar sekali pikirku karena daun-daun yang jatuh dari pohon besar dekat ruangan kepala sekolah itu memang dari dulu zaman aku sekolah di SD itu sudah begitu. Segera aku keluar rumah menyeberang jalan dengan lalu lintas yang memang tidak biasanya padat seperti ini. Mang, nyapu terus nih, ucapku menyapa Mang Pepep. Cid, sini. Ini sekalian bawa lagi pot buat Umi ntar ya. Biasa siswa-siswi banyak sekali nih, ucap Mang Pepep. Siap, gampang. Mang, malam kayaknya di bulan puasa ini anak-anak mau pada main bola deh, ucapku pelan sambil duduk. Di sana aja, Cid. Lagian SD jarang amang kunci. Kayaknya kalau libur sekolah gini emang bakalan tiap hari tidur di sini, jawab Mang Pepep. Iya juga pikirku, walau sekolah dasar tapi banyak banget barang-barang yang berharga kepentingan murid melaksanakan pembelajaran nantinya. Lagian soal keamanan di tempat sekarang aku tinggal terbilang baik, walau aku tidak bilang sangat baik. Seperti tahun-tahun lalu kali ya Mang, tanyaku. Iya, palingan sahur pulang sebentar, kalau enggak
Si Wildan suruh nganterin makanan ke sini, jawab Mang Pepep. Rumah Mang Pepep dari SD tidak terlalu jauh. Kalau berjalan kaki tidak lebih dari 15 menit. Dan Wildan adalah anaknya yang paling besar, seumuran denganku, walau berbeda sekolahnya. Sedang serius-seriusnya ngobrol, sekitar 25 menit lagi menuju buka puasa. Terdengar suara motor dengan suara yang melaju sangat kencang sekali. Tiba-tiba suaranya hilang begitu saja. Nah, Mang, ucapku sambil bangkit dari tempat duduk. Udah pasti Jit itu mah, jawab Mang Pepep yang kemudian denganku berjalan menuju jalan raya. Benar saja, tidak jauh dari aku melihat, sudah ada beberapa warga di sebelah bangunan SD yang sedang membantu kecelakaan itu. Dan tidak lama satu persatu warga juga membantu. Sudah Cit, sebentar lagi buka puasa. Ayo sini, bawa nih pot buat Umi ke rumah, ajak Mang Pepep yang kemudian masuk lagi ke dalam sekolah. Amang, sudah tidak aneh ya kecelakaan di jalan ini. Dari mulai aku masih SD dan sekolah di sini udah ada aja, ucapku pelan. Ya Jit aja udah selama itu. Apalagi Amang yang sudah berapa puluh tahun kerja jadi pasapon di sekolah ini, jawab Mang Pepep. Berapa emang Mang? Tanyaku. Memang tentang Mang Pepep sudah berapa lama sebagai pasapon di sekolah SD ini pernah terlintas di pikiranku. Tidak lama, baru saja selesai membereskan pot yang akan aku bawa ke rumah. Tiba-tiba dari gerbang terlihat Bi Ida. Pep, Pepep, teriak Bi Ida. Iya Bi, gimana? Jawab Mang Pepep, kemudian aku mengikuti sekalian pulang ke rumah. Ini Bibi barusan beli buat buka puasa. Kirain aja kamu buka di sekolah, barusan beli di sana, ucap Bi Ida sambil menunjuk ke arah bekas kecelakaan. Bibi lihat yang kecelakaan barusan, tanyaku. Lihat Jit, tapi gitu langsung dibawa kemana gitu? Kasihan darahnya banyak banget. Orang-orang bilang untung tidak meninggal di tempat dan masih selamat, jawab Bi Ida menjelaskan. Bi Ida cerita motor itu melaju kencang dan menabrak motor lain di arah yang berbeda yang akan menyalip mobil. Hitungan detik terjadi adu domba, istilah kecelakaan, dan kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah Bi Ida pergi, kemudian aku masih saja sempat bertanya pada Mang Pepep. Si Merah? Tanyaku. Sebelum puasa kemarin Jit, di sini nih jam 2 malam gitu. Amang ke WC, kebetulan Amang nginap di sini. Ada tiba-tiba motor ke pinggir, jatuh gitu. Pas Amang bantuin dan tanya, kirain Amang mengantuk. Melihat sosok di sini. Pas sekali kita berdiri Jit, ucap Mang Pepep menjelaskan. Setelah penjelasan itu, kumandang adzan maghrib hadir. Segera aku menyeberang dan menuju rumah untuk berbuka puasa. Aku sama sekali tidak peduli dengan sosok si Merah. Aku lebih peduli dengan malam ini. Bakalan menjadi malam yang sudah tiap tahun hampir ditunggu teman-temanku. Berjalan menuju masjid setelah buka puasa untuk melaksanakan tarawih, terlihat anak-anak sudah berkumpul. Oi Jit, malam ini jadi kita main bolanya. Aku sudah bawa, ucap Ocol. Wah, bagus itu Col. Beduk buat keliling juga sudah ada, tanyaku. Udah Jit, kemarin aku sudah izin sama Haji, jawab Deden. Aku, Dewo, dan Bayu yang seumuran, sisanya Ocol, Opik, Deden, dan Bajing yang paling tua atau jauh di atas aku. Setelah tarawih biasanya semuanya kumpul di depan rumah aku. Ada teras yang memang benar-benar nyaman. Tidak lama sekitar jam 9 malam, anak-anak sudah kumpul semua. Dan terlihat Mang Pepep dari kejauhan berjalan ke arah aku berkumpul. Col, nih malam mau pada main bola di SD aja di dalam. Jangan di jalan ya, ucap Mang Pepep. Iya Mang, kalau masih ramai jalan, pasti di dalam, jawab Ocol singkat. Lagian Amang khawatir, baru aja tadi sore kan ada kecelakaan di sana, jawab Mang Pepep. Iya Mang, orang Deden yang bantu beresin motornya, jawab Deden yang selalu aku anggap tuaan karena memang beda umur denganku.
Tidak lama akhirnya Umi membawakan kami es buah-buahan untuk menemani aku dan teman-teman lainnya mengobrol. Begitu juga Mang Pepep yang tidak lama masuk lagi ke dalam sekolah. Mang Pepep biasanya kalau libur sekolah gini suka nginep terus ya di sana? Tanya Bajing. Iya Cing, barusan sore aku ngobrol emang gitu dengan Mang Pepep. Lagian siapa lagi kalau bukan dia Cing, jawabku. Setiap obrolan dengan anak-anak, hal-hal yang berbau horor selalu menjadi obrolan yang tidak pernah ada selesainya. Satu kejadian disangkut pautkan dengan kejadian lainnya, selalu menjadi bahasan menarik sampai jam per jam dilalui tanpa terasa sama sekali. Kemudian semua terhenti ketika Deden bertanya soal jalanan berdarah dan sosok-sosok lainnya yang sudah menjadi omongan turun-temurun menyebar dari mulut ke mulut bertahun-tahun lamanya. Apa Mang Pepep tidak takut ya? Sudah lama kalau nginep di sekolah. Tanya Dewo yang masih polos, umurnya di bawah aku. Kenapa harus takut, Wo? Tanya aku. Kan rumah kosong belakang sekolah itu kalian juga tahu ceritanya seperti apa? Jawab Dewo. Itu hanya cerita, Wo. Selama kita sering ke sana, biasa aja kan? Jawab Ocol. Karena memang soal cerita yang berkembang begitu saja akan menjadi simpang siur, pikirku. Cit, teriak Mang Pepep. Seketika permainan berhenti. Memang wajar permainan tepat sekali di depan sekolah. Pikirku Mang Pepep merasa terganggu karena suara dari anak-anak. Gimana Mang? Jawabku sambil mendekat Mang Pepep. Di dalam aja. Amang khawatir ntar ada apa-apa coba. Jawab Mang Pepep. Aman Mang, lagian jalanan sepi kok, jawabku. Akhirnya Mang Pepep hanya duduk memperhatikan aku dan anak-anak bermain. Dalam pikirku memang Mang Pepep orang yang sangat baik. Hanya urusan sepak bola saja dia sebegitu khawatirnya. Apalagi soal tanggung jawab dia, mungkin kalau terjadi apa-apa dia yang bakalan disalahkan. Sesekali aku melihat ke arah Mang Pepep yang masih saja duduk di tempat yang sama, hanya menghabiskan berbatang-batang rokok sambil memperhatikan kami. Aku pikir kecemasan Mang Pepep memang benar-benar sangat cemas. Bahkan Mang Pepep juga yang menyediakan aku dan teman-teman air minum. Malam ini permainan tidak tanggung, sampai jam 2 lebih baru selesai karena seru sekali. Yang membuat aku sedikit heran, selama permainan sepak bola di jalanan ini tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Selesai permainan malam ini, segera aku pamit pada Mang Pepep untuk membangunkan orang-orang sahur. Berkeliling melewati rumah warga adalah kesenangan tersendiri, bisa menjadi alarm untuk mereka. Sampai di rumah untuk melaksanakan sahur, aku sudah punya perasaan tidak enak karena tatapan Umi sepertinya marah padaku. Cit, apa kamu sama teman-teman itu gak kasihan sama Mang Pepep? Masa mau setiap malam kalau pada main bola harus ditungguin gitu sih? Ucap Umi heran. Ya nggak gitu Mi, lagian tadi jalanan sepi banget kok. Beneran deh, jawabku singkat. Aku rasa semua orang tua punya kecemasan tersendiri untuk anaknya. Mungkin cara penyampaiannya saja yang berbeda. Karena Umi selalu membahas soal kebiasaan di malam bulan Ramadan terus-menerus. Sampai hari ke-10 bulan Ramadan tahun ini, di bulan Agustus, kebiasaan aku hampir tiap malam melakukan hal yang sama. Hanya 1 atau 2 hari saja bersama mereka, tidak melakukan sepak bola di jalan depan SD. Setelah buka puasa hari ini, seperti biasa juga aku berjalan menuju masjid untuk tarawih, melewati depan rumah Pi Ida. Cit, hei, sini dulu coba, teriak Pi Ida. Yeh, kaget segala, teriak-teriak si bibi ini ah, jawabku. Iya, makanya kesini dulu, duduk Cit, ucap Pi Ida yang menarik untuk aku segera duduk. Akhirnya aku duduk di depan rumah Pi Ida yang memang rumah Pi Ida tepat sekali di samping bangunan SD. Kemarin 2 hari yang lalu, Bapak kan pulang agak malam. Terus heran, katanya nggak ada anak-anak tumben. Tapi Bapak lihat ada orang berdua yang bolak-balik memperhatikan SD, ucap Pi Ida. Maksudnya Bi, memperhatikan, mencurigakan, gitu kali maksudnya,
jawabku. Bi Ida kelihatan sekali khawatir karena memang di daerah tempatku terbilang rame-rame saja karena samping jalan raya. Tapi entah kenapa dari muka dan ucapannya benar-benar khawatir. Nanti aku sampaikan Bi ke teman-teman soal hal yang mencurigakan itu, ucapku kemudian pamit. Setelah selesai tarawih malam ini, semua seperti biasa berkumpul di depan rumah. Semua anak satu sama lain menanggapi apa yang aku katakan soal informasi yang aku dapat dari Bi Ida. Aku yakin sih bener Cid. Soalnya hampir setiap hari kan, tiap malam kumpul main bola, keliling warga. Mungkin saat kita nggak ada, kesempatan buat orang itu buat mengintai. Jawab Deden menjelaskan. Mengintai bagaimana Den? Kok langsung nuduh gitu? Jawab Ocol heran. Mungkin maksud Deden karena biasanya rame tiap malam pas kita nggak di sini, malam itu mereka jadi bisa melihat sekitar gitu Col. Sahut Bajing. Iya, aku setuju dengan apa yang mereka bicarakan, walau semuanya masih berbentuk tuduhan saja. Malam ini akhirnya hanya mengobrol saja soal kecurigaan-kecurigaan yang berkaitan dengan apa yang telah Bi Ida informasikan kepadaku saja. Apa tujuannya sekolah? Tanya Ocol seperti refleks dengan muka datar. Bisa jadi Col. Soalnya di dalam kan ada komputer dan lain-lain yang bisa diambil. Jawabku hanya menebak saja. Tidak mungkin dong Cid. Kan ada Mang Pepep yang jaga. Lagian Mang Pepep kan selalu tidur di dalam sana. Jawab Opik sambil menunjuk di mana biasa Mang Pepep tidur. Iya juga pikirku. Mang Pepep kan selalu tidur di ruangan guru-guru yang langsung menyatu dengan ruangan komputer. Tapi apa tujuan orang itu mengintai daerah dekat rumahku karena sebelumnya aman-aman saja, tidak pernah ada kejadian apapun. Malam semakin berlanjut, obrolan dengan teman-temanku selalu tidak ada hentinya. Dari hal satu menyambung dengan hal lain adalah kehangatan tersendiri. Waspada, hal itu yang Deden bilang beberapa kali. Setelah berkeliling membangunkan sahur, segera aku pulang ke rumah. Cid, sebelum makan, antar ini makanan ke Mang Pepep. Kasihan takutnya si Bildan gak nganterin makan, ucap Umi. Segera aku keluar rumah lagi, berjalan menuju jalan raya yang sepi. Dari kejauhan benar sekali, Mang Pepep baru keluar dari ruangan guru itu. Mang, teriakku sambil berjalan mendekat. Iya Cid. Aduh, sambil bawa apa-apaan sih gitu? Pasti disuruh Umi ya kamu? Tanya Mang Pepep. Iya nih Mang, makanan buat sahur, jawabku. Baru saja Amang mau pulang ini. Si Wildan kayaknya nggak nganterin makanan, kesiangan. Kok tumben tadi nggak pada main bola? Sengaja sama Amang gerbang jarang dikunci Cid, sahut Mang Pepep. Bi Ida emang belum cerita Mang? Tanya aku. Cerita apa? Emang belum ketemu lagi Cid? Jawab Mang Pepep. Kemarin malam katanya bapak pulang ke rumah suaminya Bu Ida, ngeliat ada orang yang mencurigakan gitu Mang. Tumbenan banget kan? Ucapku pelan. Mang Pepep hanya menanggapinya bercanda saja, dengan alasan mungkin itu orang iseng saja, karena memang pikirku juga tidak mungkin ada apa-apa. Daerah tempatku tinggal, tidak pernah ada kejadian apapun. Setelah obrolan singkat itu, segera aku masuk lagi ke dalam rumah untuk sahur. Tidak ada pikiran apapun, malah penasaran saja jika memang ada yang dikatakan suami Bu Ida itu benar. Apa juga tujuannya? Nah, sahabat sejuta kisah, bagaimanakah kelanjutan dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pasapon? Peristiwa kelam yang sangat tragis bagian kedua, yang pasti jangan Anda lewatkan bagian kedua dari kisah ini, yang mana merupakan akhir dari sebuah kisah nyata misteri ini. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.